3 bulan lagi atau lebih sedikit Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Sebelum marah sama saya, sebelum ada yang bilang, "Sok tahu Syekh, Syekh itu sudah tahu tentang ilmu ghaib, Syekh itu seperti..." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube channel dimanapun berada. Yang belum subscribe silahkan untuk di-subscribe channel ini. Yang sudah subscribe terima kasih. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kabar yang lagi rame nih. Syekh Muhammad Ali menyatakan bahwa akan ada kemunculan Imam Mahdi ya, 3 bulan ke depan. Ini beliau menyatakan hal semacam itu. Pada fenomena ini ke belakang rame ini. Siapa itu? Muhammad Qasim ya, yang dari Pakistan. Ini banyak orang menyatakan dia adalah seorang Imam Mahdi. Bahkan pernah ke negara kita juga dia berkunjung. Ini ya kalau menurut Ustadz Zulkifli, Muhammad Qasim ternyata beliau itu bukan Imam Mahdi. Ustadz Zulkifli pun menerangkan bahwa sesuai Quran dan hadis ya, terjadinya Imam Mahdi, adanya Imam Mahdi belum sesuai menurut Ustadz Zulkifli. Nah ini ada lagi nih ya di viral ini. Syekh Muhammad Ali menyatakan 3 bulan ke depan akan ada kemunculan Imam Mahdi. Ini ya banyaklah ya spekulasi ya. Ada orang yang ya mempercayai, ada orang yang belum percaya sepenuhnya. Coba ya kita simak nih penuturan dari Syekh Muhammad Ali yang menyatakan 3 bulan ke depan akan ada kemunculan Imam Mahdi. 3 bulan lagi atau lebih sedikit Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Sebelum marah sama saya, sebelum ada yang bilang, "Sok tahu Syekh, Syekh itu sudah tahu tentang ilmu ghaib, Syekh itu seperti orang-orang yang ani," astagfirullah. Dengar baik-baik aja dulu. Allah jadi saksi, saya kasihan sama kalian, termasuk diri sendiri. Dengar sampai akhir video ini, dan kalau lihat perkataan saya ada salah, silakan kasih tahu di komen ya. Hadis sahih di Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Idza iqtaraba az-zaman," ketika dekat zaman, mungkin hari kiamat, maksudnya hari kiamat, "lam takad ru'yal mu'minu takdzib." Hampir mimpi-mimpi orang beriman tidak salah, tidak bohong. Dari 2023, 2024 sampai 2025, ribuan mimpi-mimpi dari orang baik, orang salih tentang Al-Imam Al-Mahdi mau muncul. Ada seorang ahli tafsir mimpi itu yang paling terkenal di dunia, namanya Syekh Fahd Al-Qarani dari Arab Saudi. Dari 2023 selalu tafsir mimpi-mimpi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Dia selalu bilang di tahun 2025 ada hal-hal yang besar. Bukan orangnya bukan tahu tentang waktu hari kiamat, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih kasih tahu kita tentang tanda-tanda kiamat, biar kita cari tahu, biar tidak datang tiba-tiba waktu kita lagi lalai, tidak sadar. Yang aneh, banyak ulama kita gak mau sama sekali bahas tentang hari kiamat atau tentang tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman. Subhanallah, menurut Al-Faqir itu tugas syaitan. Mau muncul Ad-Dajjal ketika umat Islam lagi tidak sadar, tidak siap-siap, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Syekh Fahd Al-Qarani bertemu mimpi minggu ini atau minggu lalu kalau tak salah dari seorang baik, dan dia bertanya, "Apakah kamu sudah salat?" Dan waktu mimpi itu kapan? Dia bilang, "Barusan saya mimpi dan saya memang baru selesai salat witir belum azan subuh." Ya. Terus Syekh Fahd Al-Qarani dia bilang, "Saya dari tahun lalu saya kasih tahu
2025 akan muncul seorang yang akan membenarkan keadaan umat Islam, wabil khusus di Timur Tengah. Dia akan sebut Al-Imam Al-Mahdi. Dari hal-hal yang terjadi di dunia sekarang, saya bisa pastikan, wallahi, saya tanggung jawab perkataan saya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar sudah sangat dekat. Saya tidak bisa pastikan beberapa bulan lagi Al-Imam Al-Mahdi muncul. Ya, tapi yang saya terasa banget tahun ini. Terasa banget, mungkin saya salah, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, tapi gak akan lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dari mimpi-mimpi orang salih. Dan dari hal-hal yang terjadi di semua dunia, kita cari tahu dari hadis-hadis sahih. Ya, jangan salah faham sama saya. Ambil aja manfaat dari video ini. Silakan sadar. Wallahi ini zaman yang paling seram. Semua umat Islam sekarang lagi lalai banget. Gak pernah ketemu zaman yang paling seram tentang masalah kelalaian seperti zaman sekarang. Bangun tidur, mau main HP. Mau masuk kamar mandi, gak bisa lepas HP. Selesai salat langsung pegang HP. Lagi makan, mau main HP. Ini sesuai keadaan yang Allah SWT kasih tahu kita, iqtaraba linnasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Memang ad-Dajjal gak akan muncul di zaman orang-orang itu dekat kepada Allah. Tapi orang-orang lalai, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Ambil manfaat aja dari video ini, kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perkataan saya salah, cukup tahu kalau tiba-tiba datang kematian, sudah datang kiamat kamu, sudah selesai. Walaupun belum muncul Imam Al-Mahdi atau Dajjal, sudah mati, sudah datang hisabnya. Ya, mudah-mudahan semuanya sadar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalau saya ada salah, Allah ampuni saya. Saya tidak pastikan 1 hari atau 1 bulan untuk muncul Imam Al-Mahdi, tapi saya bilang saya terasa tahun ini atau tahun depan atau 3 tahun lagi maksimal, wallahu taala a'lam. Ya, share video ini dan posting ulang untuk semua orang. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyikapinya, pendapat ya Syekh Muhammad Ali ini yang ke depan katanya 3 bulan ke depan akan turunnya Imam Mahdi ini. Dan ini waktu rame ya, Muhammad Qasim juga ini ya viral, bahwa banyak orang menyatakan bahwa ini Muhammad Qasim yang dari Pakistan ini, orang menganggap dia ini sebagai Imam Mahdi katanya. Dan ya akhirnya Sajjul Kipli pun ya membantahnya bahwa belum sesuai dengan Quran hadisnya katanya. Tanda-tandanya turunnya ya Imam Mahdi tersebut. Dan Muhammad Qasim pun akhirnya dibantahlah bahwa Muhammad Qasim itu bukan Imam Mahdi yang sebenarnya. Coba kita ya simak pula ini ya ungkapan ataupun keterangan dari Ustaz Dzulkifli tentang Imam Mahdi. Kemarin ini ada yang agak heboh ya, bahwa Imam Mahdi itu sudah ada di Pakistan. Itu termasuk heboh. Siapa namanya, Muhammad apa? Aduh, ramai juga tuh. Iya, dia Muhammad Qasim. Saudaraku, bukan. Kenapa dikatakan bukan? Inilah kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya pakai Al-Quran dan hadis. Kata Rasul, aku tinggalkan pada kamu 2 pusaka. Bila kamu berpegang erat kepada kedua-duanya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita panduan kita Al-Quran, hadis. Jadi selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, apapun yang datang kemudian kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Maka menurut Al-Quran dan hadis, khususnya ada hadis Nabi, enggak memenuhi syarat. Apa tuh? Muhammad Qasim ini sebagai Al-Mahdi Di part mananya enggak? banyak, sangat banyak. Mulai dari bentuk fisiknya, umurnya, semacamnya, banyak sekali nggak ada kesesuaian. Lagi pula Al-Mahdi ini nanti kemunculannya dari Madinah Al-Munawwarah. Lah ini dari Pakistan. Ya. Imam Mahdi itu munculnya di usia 40-an. Lah ini sudah lewat 50. Jadi sangat nggak cocok ya. Banyak sekali ketidakcocokan. Wajahnya, fisik dan semacamnya nggak cocok. Imam Mahdi itu keren. Ya, dadanya bidang, bulu dadanya halus, ya, kemudian pinggangnya ramping, perutnya speks, ya. Bagus banget gitu. Kalau itu gendut, masukin Imam Mahdinya kayak gitu. Ya, jadi nggak cocok. Oleh karena itu kita katakan bukan. Memang hidungnya keren, alisnya, semuanya indah. Kalau kita melihat dia seperti nggak mau kita memalingkan wajah kita, cakep orangnya, ya, rambutnya ikal, warna kulitnya memang warna kulit kita, agak hitam hitaman kata Rasulullah. Bibirnya atas yang bawah itu sama tebalnya. Pokoknya ada, bahkan cara ngomongnya pun Nabi rinci. Khasnya Arab Saudi, penguasa Mekah Madinah ini akan kacau dulu,
dengan perebutan kekuasaan. Sekarang kan belum. Belum. Berarti belum tuh. Yang kedua, di tengah-tengah itu nanti akan dibunuh seorang lelaki. Yang lelaki ini membuat kematiannya dengan cara dibunuh, membuat orang beriman seluruh dunia marah. Dan seluruh malaikat di langit pun marah. Ini hadisnya juga sahih, ya. Malaikat di langit marah, orang beriman sedunia marah. Berarti laki-laki ini harus famous, harus terkenal nih. Terkenal dan saleh. Dicintai, terkenal dan dicintai. Dan dia matinya dibunuh. Sedang marah-marah itu terdengarlah berita seorang lelaki dibaiat di depan Ka'bah. Itulah Al-Mahdi. Oh. Jadi ibaratnya hiburan dari kemarahan ini adalah Al-Mahdi muncul. Ini siapa? Itu yang kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kita tidak boleh menebak ini siapa orangnya. Oh. Walaupun boleh-boleh saja kita coba-coba, tapi nggak boleh memastikan ya. Kalau kami dulu pernah mencoba menebak-nebak, tetapi sekali lagi ini bukan. Nah, serahkan yang pasti kepada Allah. Siapa yang kita tebak-tebak? Ya sah-sah saja. Syaratnya orang beriman, terkenal, bermanfaat untuk Islam, orang beriman mencintainya. Yang kami pernah urut nama-nama mereka, dan bisa jadi bukan mereka ini. Di antaranya adalah Zakir Naik. Zakir Naik, siapa orang sedunia nggak kenal dengan dia? Kemudian berikutnya Recep Tayyip Erdogan, ya. Kemudian Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang kemarin ada di Qatar dan sekarang sudah meninggal ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian bahkan ini sendiri Raja Salman sendiri, Raja Salman sangat mencintai ulama, beda habis dengan anaknya, beda. Kemudian juga Habib Rizik Syihab, karena dia karakter yang dunia menjadi ilham, beliau ini inspirasi dan ilham kebangkitan Islam seluruh dunia adalah Habib Rizik, sehingga Man of the Year itu di 2016 kan beliau namanya melejit nomor 1 di dunia. Jadi beliau ini adalah tokoh-tokoh yang ditargetkan kematiannya. Ada lagi beberapa nama yang lain, tapi sekali lagi kita tidak boleh memastikan. Nggak boleh nebak. Ya, menebak sih sah saja. Maksudnya nggak boleh memastikan. Bisa jadi bukan itu. Tapi yang jelas orang ini sudah dikenal oleh orang Islam, orang beriman seluruh dunia, dan ada di hati orang beriman. Mungkin karena jasanya besar untuk Islam atau apa ya. Tapi dia matinya dengan cara dibunuh, dan ini menunjukkan marahnya orang beriman seluruh dunia. Bahkan malaikat di langit pun marah. Lalu Allah hibur orang beriman ini dengan terbaiat Imam Mahdi. Disitulah orang beriman berlomba-lomba ingin berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi kalau sebelum itu ada, maka tidak ada Imam Mahdi. Berarti ada kemungkinan calon Imam Mahdi ini sudah hidup. Dengan izin Allah. Di dalam kajian kita, kita meyakini dia sudah ada saat ini. Tapi yang mana orangnya kita nggak tahu. Pelajari tanda-tanda aja. Ketika Nabi menyebutkan tanda-tanda, itu tugas kita apa? Mempelajari sesuai nggak? Nabi mengatakan Al-Mahdi itu muncul di musim Arab sudah bersalju. Sekarang sudah. Arab sudah bersalju. Arab sudah jadi jahiliyah. Arab sudah apa? Tinggal kita menunggu ini. Mereka saling berlomba memperbuatkan kekuasaan. Yang sekarang belum. Nah, ini yang perlu menjadi kunci. Lalu meninggalnya seorang laki-laki tadi. Dan ada seorang laki-laki dari Madinah diburu dan dikejar oleh pasukan infanteri dari Damaskus, Suriah. Sejumlah 300 orang. Pasukan ini masuk ke Madinah, mengobrak-abrik kota Madinah dan memaksa penduduk. Katakan di mana orang ini, yang fotonya ini, ibaratnya begitu kan? Buronan dia. Ternyata laki-laki inilah Al-Mahdi yang akan dibunuh oleh 300 orang ini. Orang luar juga sudah mempelajari. Orang luar mempelajari laki-laki ini positif dia di Madinah. Maka dikejar ke sana, ternyata seperti Nabi Musa, dia udah lari duluan meninggalkan Madinah menuju Mekah. Yang mengejar masuk ke Madinah. Nah, dia paksa orang-orang yang ada ulama-ulamanya dipaksa. Katakan, di mana laki-laki ini? Terakhir karena nggak mampu disiksa, ada yang berani ngomong. Dia sudah duluan ke Mekah. 300 orang ini mengejar ke Mekah. Pasukan darat ini mengejar saat mereka sampai di Al-Baida, kata Nabi. Al-Baida itu sebuah kota kecil, perbatasan istilahnya dari Mekah ke Madinah. Situ mereka tenggelam. Kotanya itu gempa, lalu terbelah, lalu seluruh rumah-rumah dan gedung-gedung, seluruh kantor-kantor masuk ke dalam bumi. Dan yang mengejar ini, dari 300 orang, 299 masuk ke dalam. Satu yang Allah biarkan hidup dan selamat, dan satunya mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Dengan cepat menjadi berita dunia. Maka tahulah ulama-ulama yang di Mekah, yang dikejar ini, inilah Al-Mahdi. Karena itu syaratnya. Maka dengan cepat ulama mengepung Masjidil Haram. Ya, dengan cepat para pemuda-pemuda yang sudah sangat yakin ini saja Al-Mahdi datang, ya, maka dikepung Al-Masjidil Haram, dilihat dulu ada nggak di antara yang tawaf, karena dalam hadisnya dia ditemukan dalam keadaan tawaf. Dan syarat masuk Mekah itu apa? Adabnya masuk Mekah itu tawaf dulu kan, mengelilingi Masjidil Haram. Nah, ada laki-laki yang menundukkan wajah, yang mencoba untuk bersembunyi, tapi tetap tawaf. Adab masuk Makkah itu kan tawaf dulu. Jadi dia tawaf. Diperhatikan oleh para ulama, ini dia ciri-cirinya. Mulai dari fisiknya, ya, ketinggiannya, kulitnya, kan nggak bisa didustakan itu. Orang waktu tawaf kan nggak boleh pakai tutup kepala. Ya ibaratnya kebuka kan. Akhirnya ditangkap ya. Siapa nama kamu? Nah, begitu ceritanya. Ya karena dia orang jujur, dia nggak mau bohong. Nama saya adalah Fulfulullah. Kamu dari keturunan anu kan? Kamulah calon Al-Mahdi yang akan kami nanti-nanti. Dan dia mencoba memberontak.
kalian salah orang, carilah orang lain. Kebetulan saya mirip dengan dia. Tidak bisa, ya. Kemudian ditelusuri lagi, dia nggak pernah bohong. Akhirnya dipaksa dia mau dibaiat. Ketika diancam oleh para ulama, jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, kau yang akan pikul dosa semua penjahat sebumi ini. Karena semua orang Islam dan orang-orang yang tidak berdosa dizalimi, menurut hadis-hadis Nabi, melalui engkaulah Allah akan angkat semuanya. Bila engkau tak berkenan kami baiat, ya, tidak berkenan menerima baiat dari kami, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Lalu apa kata sosok ini? Kalau begitu berilah saya waktu 1 malam ini. Saya akan bermunajat dengan Allah, istikharah, dia nangis, berdoa sepanjang malam. Lalu kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailah. Dalam 1 malam itu Allah upgrade dia menjadi seseorang yang diberi kemampuan semuanya. Dari nggak ngerti politik, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu memimpin perang, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu menyelesaikan masalah ekonomi, Allah ahlikan dia. Bagi Allah kun fayakun aja itu kan. Dalam 1 malam Allah upgrade dia. Kayak Nabi Musa, dalam 1 malam saja Allah angkat jadi nabi dan Allah berikan dia segala kemampuan. Ya kan? Bagi Allah kun fayakun aja. Maka besok pagi selepas salat sunat syuruk, Al-Mahdi berkata, saya siap. Artinya untuk dibaiat dan menjadi pemimpin. Dibaiat dia. Begitu kisahnya. Memang kita sebagai seorang muslim ini harus percaya, ya, bahwa akan adanya diturunkannya Imam Mahdi ini, ya. Ini untuk, ya, menyempurnakan ataupun membuat, ya, perselisihan ini antara umat muslim ini nanti, umat Islam ini dengan turunnya Imam Mahdi menjadikan kita bersatu. Ini memang kita harus percaya. Cuman masalah, ya, masalah kapan, ya, itu, ya, kita tidak bisa, ya, menyatakan dengan pasti itu, ya, kapannya. Nah, kita bisa menyikapinya masing-masing lah, ya, dengan adanya, ya, seorang yang dipercaya Imam Mahdi atau mengaku Imam Mahdi, dan bahkan harinya, ya, 3 bulan ke depan akan ada Imam Mahdi. Ini masalah ini kan masih, ya, diragukan, ya, kepastiannya. Semoga kita umat muslim diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.